Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audiobook kali ini yaitu tentang Petunjuk Menikmati Hidup dan Pekerjaan, karya Dale Carnegie. 7 cara memperoleh kedamaian dan kebahagiaan. Pertama, temukan jati diri Anda dan jadilah diri Anda sendiri. Ingat, di dunia ini tidak ada orang lain yang seperti Anda. Waktu anak-anak, saya sangat pemalu dan sensitif. Tulis Edith Alford dari Mount Airy, Carolina Utara. Saya kegemukan dan terlihat makin gemuk karena pipi saya yang padat dan berisi. Ibu saya orang yang kolot. Berpakaian bagus baginya tidak baik. Dia selalu berkata, pakaian yang baik adalah yang longgar-longgar, bukan yang ketat. Dan dia membuat saya mengenakan rok-rok seperti itu. Saya tidak pernah pergi ke pesta. Bersenang-senang juga tidak pernah. Saya tidak pernah bergaul dengan anak-anak lain dalam kegiatan-kegiatan di luar rumah dan olahraga. Saya pemalu berat. Saya merasa lain dari semua orang dan amat kikuk dalam pergaulan. Setelah dewasa, saya menikah dengan laki-laki yang berusia beberapa tahun di atas saya. Tetapi saya tidak berubah. Ipar-ipar saya memiliki kepercayaan diri yang tinggi dan mapan dalam hidup. Saya berusaha keras menjadi seperti mereka, tetapi gagal. Segala upaya mereka untuk menarik saya dari jerat itu hanya membuat saya makin mengurung diri. Perasaan cemas dan mudah tersinggung menguasai saya. Saya menjauhi semua kawan. Bahkan mendengar bunyi bel tamu pun saya ketakutan. Saya sadar itu kegagalan. Saya takut jangan-jangan suami akan mengetahuinya. Jadi, kalau kami sedang menghadiri pertemuan, saya mencoba bersikap tenang dengan berlebihan. Saya tahu sikap saya berlebihan. Dan tahu juga bahwa berhari-hari sesudahnya saya akan dirundung kesedihan. Sampai-sampai saya pernah berpikir, tidak ada gunanya lagi hidup. Saya mulai berpikir mau bunuh diri. Apa yang telah terjadi sehingga kehidupan perempuan yang tak bahagia ini berubah? Kesadaran yang muncul tiba-tiba. Seluruh hidup saya berubah, sambung Edith Alford. Karena tiba-tiba muncul kesadaran dalam diri saya. Suatu hari mertua saya bercerita bagaimana dia membesarkan anak-anaknya dan berkata, apapun yang terjadi, saya selalu menekankan agar anak-anak tetap menjadi diri mereka sendiri. Kesadaran itulah yang mengubah segalanya. Dalam sekejap, saya menyadari bahwa saya sendirilah yang menyiksa diri dengan mencoba menyesuaikan diri pada pola yang memang tidak cocok dengan diri saya. Esok harinya, saya sudah berubah. Saya mulai menjadi diri sendiri. Saya mencoba mempelajari kepribadian saya sendiri. Mencoba menggali dulu saya ini apa. Saya pelajari kekuatan saya mempelajari sebanyak-banyaknya mengenai warna dan gaya. Dan mengenakan pakaian yang membuat saya merasa sreg dan nyaman. Saya mulai bergaul. Saya memasuki suatu organisasi mula-mula yang kecil dan mulai gemetar ketakutan sewaktu saya memperoleh suatu tugas. Tetapi setiap kali saya mengutarakan sesuatu, keberanian saya sedikit demi sedikit tumbuh. Memang lama, tetapi kini kebahagiaan saya terasa lebih besar daripada yang dapat saya bayangkan. Dalam membesarkan anak-anak, saya selalu mengajarkan hikmah yang saya petik dari pengalaman yang sangat pahit itu. Apapun yang terjadi, selalu jadilah dirimu sendiri. Kata Dr. James Gordon Gilkey, masalah tidak mau menjadi diri sendiri itu sudah ada sejak zaman dahulu kala dan bersifat universal. Banyak penyakit neurosis, psikosis, dan kompleks-kompleks psikis lainnya berpangkal pada sikap tidak mau menjadi diri sendiri. Angelo Patri sudah menulis 13 buku dan ribuan karangan lepas di koran-koran mengenai pendidikan anak, dan dia berkata, tidak ada seorang pun yang lebih menyedihkan daripada orang yang ingin menjadi orang atau sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Hal itu mencolok sekali di Hollywood. Sam Wood adalah seorang sutradara Hollywood terkenal, mengatakan betapa pusingnya dia membimbing para bintang film muda untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka semua ingin meniru Lana Turner atau Clark Gable.
Penonton sudah jenuh terhadap gaya mereka dan kini menginginkan sesuatu yang lain. Sebelumnya, menyutradarai film-film seperti Goodbye, Mr. Chips, dan From Whom the Bell Tolls, selama bertahun-tahun Sam Wood bergerak dalam bidang real estate. Sambil mengembangkan dirinya sebagai wiraniaga, prinsip yang sama dalam dunia usaha, ujarnya, berlaku pula dalam dunia film. Menurut pengalaman, cara yang paling aman ialah segera memberhentikan orang yang mencoba-coba menjadi bukan dirinya sendiri. Saya bertanya pada Paul Boynton, yang kemudian menjadi direktur SDM pada sebuah perusahaan besar. Manakah kesalahan terbesar yang dilakukan orang dalam lamaran kerjanya? Dia pasti tahu, karena dia telah mewawancarai lebih dari 60.000 pelamar kerja. Dan dia telah menulis buku berjudul Six Ways to Get a Job. Dia menjawab, kesalahan terbesar orang yang melamar kerja adalah tidak menjadi diri mereka sendiri. Alih-alih jujur apa adanya, mereka kerap kali mencoba memberikan jawaban yang mereka pikir Anda inginkan. Tapi ini tidak berhasil, karena tak seorang pun yang menginginkan suara yang sama saja. Seorang putri sopir kendaraan umum terpaksa menerima pelajaran yang pahit mengenai hal ini. Dia ingin sekali menjadi penyanyi. Sayangnya, wajahnya buruk. Mulutnya besar dan giginya tonggos. Ketika pertama kali bernyanyi di depan umum, di suatu klub malam di New York atau di New Jersey, dia mencoba-coba menarik bibir atasnya ke bawah untuk menutupi giginya. Dia mencoba bergaya hebat. Hasilnya, dia menjadi bahan tertawaan. Kegagalan sudah mengadang di depan pintu. Namun, ada seorang laki-laki di situ yang mendengarkan nyanyiannya dan melihat penyanyi tadi berbakat. Dia berkata, "Saya telah menyaksikan penampilanmu, dan saya tahu apa yang hendak kau sembunyikan. Kau malu akan gigimu." Gadis itu malu sekali, tetapi lelaki itu melanjutkan, "Kenapa malu? Apa salahnya mempunyai gigi tonggos? Jangan mencoba menyembunyikannya. Bukalah mulutmu, dan pendengar akan senang kalau melihat kau tidak malu. Bahkan, gigi yang kau coba sembunyikan itu mungkin bisa mendatangkan kemujuran." Ujarnya meyakinkan. Casdale menuruti nasihatnya dan melupakan giginya. Sejak saat itu, dia hanya memikirkan pendengarnya. Dia membuka mulutnya lebar-lebar dan bernyanyi penuh sukacita dan semangat sampai dia tenar sebagai artis film dan radio. Para pelawak lain mencoba meniru dia. Kalau William James menyatakan bahwa rata-rata orang mengembangkan hanya 10% dari kemampuan mentalnya yang tersembunyi, yang dimaksudkannya tidak lain adalah orang-orang yang belum pernah menemukan dirinya sendiri, dibandingkan dengan apa yang terpendam dalam diri kita. Sebenarnya, hanya separuh yang sudah kita gunakan, hanya sebagian kecil dari sumber daya fisik dan mental kita yang kita gunakan. Dengan demikian, sampai sekarang kehidupan manusia masih terhambat banyak. Manusia memiliki berbagai macam kekuatan, namun biasanya gagal memanfaatkannya. Anda dan saya memiliki kemampuan itu, jadi janganlah membuang waktu dengan bersikap ragu. Kita tidak seperti orang lain. Anda manusia baru di bumi ini, sebelumnya sejak awal mula belum pernah ada orang lain yang persis seperti Anda. Dan sampai kapanpun tidak akan pernah ada lagi orang yang persis seperti Anda. Ilmu pengetahuan genetika mengajarkan bahwa diri kita itu merupakan hasil dari 24 kromosom ayah dan 24 kromosom ibu kita. Ke-48 kromosom ini mengandung segala sesuatu yang menentukan bawaan kita, kata Amram Scaffold. Scores dan ratusan gen bisa terdapat di mana-mana dalam setiap kromosom. Dan satu gen di antaranya pada beberapa kasus mampu mengubah seluruh kehidupan seseorang. Sungguh, kita ini dibentuk secara luar biasa dan menakjubkan. Bahkan, setelah ibu dan ayah Anda bercampur, peluang akan lahirnya orang yang persis sama dengan Anda hanyalah 1:300.000 miliar. Dengan kata lain, kalau Anda mempunyai 300.000 miliar saudara laki-laki dan perempuan, mungkin saja mereka semua berbeda dari Anda.
Apakah itu rekaan belaka? Tidak, ini fakta ilmiah. Kalau Anda ingin membaca lebih banyak mengenai hal itu, bacalah buku You and Heresy karya Amram Scanfold. Perihal menjadi diri sendiri ini saya yakin benar. Ini bidang saya. Yang saya ketahui dari pengalaman yang getir dan mahal. Misalnya saja, waktu pertama kali datang di New York, dari ladang-ladang jagung di Missouri, saya mendaftarkan diri pada American Academy of Dramatic Arts. Saya ingin menjadi aktor. Waktu itu saya merasa mempunyai gagasan cemerlang, jalan pintas menuju kesuksesan. Gagasan itu demikian sepele dan pasti tidak keliru. Sampai-sampai saya tidak dapat mengerti kenapa ribuan orang yang penuh ambisi belum menemukan gagasan itu. Saya akan mempelajari bagaimana para bintang tenar pada saat itu, seperti John Drew, Walter Hamden, dan Otis Skinner meraih kesuksesan. Kemudian, saya akan meniru hal-hal yang baik dari mereka dan mengombinasikan secara cemerlang dalam diri saya. Betapa bodoh dan kacau. Bertahun-tahun saya menyia-nyiakan waktu untuk meniru orang lain sebelum kepala saya ini menyadari bahwa saya harus menjadi diri sendiri dan bahwa saya tidak mungkin menjadi orang lain. Seharusnya pengalaman getir itu menyadarkan saya untuk selamanya. Namun ternyata tidak demikian. Saya terlalu bebal dan semuanya terulang lagi dari awal. Beberapa tahun kemudian, saya mulai menulis buku yang saya harapkan akan menjadi buku terbaik mengenai teknik bicara di depan umum bagi para usahawan. Dalam menulis buku ini, saya diliput gagasan yang sama bodohnya dengan ketika saya belajar tentang seni peran. Saya mau meminjam gagasan dari banyak penulis lainnya dan merangkainya dalam satu buku. Satu buku yang isinya lengkap. Semua buku tentang berbicara di depan umum, saya kumpulkan dan selama 1 tahun saya menggabungkan gagasan dalam satu manuskrip. Ternyata, kemudian saya bertindak bodoh. Gabungan gagasan banyak orang yang saya tulis itu begitu campur aduk dan membosankan sehingga tak seorang usahawan pun akan mau membacanya. Pekerjaan setahun itu pun saya buang ke keranjang sampah dan saya mulai lagi dari awal. Kali ini saya berkata pada diri sendiri, kau harus menjadi Dale Carnegie. Dengan segala kesalahan dan kekurangannya, kau tidak mungkin menjadi orang lain. Saya buang jauh-jauh gagasan mengombinasikan gagasan orang lain. Lalu mulai bekerja pertama-tama berdasarkan gagasan saya sendiri. Saya menulis buku teks tentang teknik berbicara di depan umum yang bertolak dari pengalaman, pengamatan, dan keyakinan saya sendiri sebagai pembicara. Dan pengajar teknik berbicara, saya memetik hikmah. Semoga untuk seterusnya dari pengalaman Sir Walter Raleigh, saya tidak dapat menulis buku yang setaraf dengan karangan Shaka Peirce, tetapi saya dapat menulis buku karangan saya sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Bertindaklah sesuai anjuran bijak yang diberikan Irving Berlin kepada almarhum George Gershwin. Ketika Berlin dan Gershwin bertemu untuk pertama kalinya, Berlin sudah terkenal. Sementara itu, Gershwin adalah pengubah lagu yang masih muda, yang berjuang keras di Tin Pan Alley, tetapi hanya menghasilkan uang $35 seminggu. Terkesan oleh kemampuan Gershwin, Berlin menawarkan pekerjaan sebagai sekretaris musiknya dengan gaji 3 kali lipat. Tapi, jangan terima pekerjaan itu, nasihat Berlin. Kalau kau terima, kau hanya akan menjadi seorang Berlin kelas kambing. Tetapi, kalau kau bersikeras untuk tetap menjadi dirimu sendiri, suatu hari kau akan menjadi Gershwin yang cemerlang. Nasihat itu dituruti Gershwin dan secara perlahan-lahan, dia menjadikan dirinya mengubah yang penting di Amerika pada masanya. Charlie Chaplin, Will Rogers, Mary Margaret Misbridge, Ken Autry, dan jutaan yang lainnya harus mengambil pelajaran dari yang saya ingatkan dalam bab ini. Memetik pelajaran dengan susah payah, seperti yang telah saya alami. Sewaktu pertama kali main film, Charlie Chaplin dipaksa sutradaranya meniru pelawak Jerman yang populer pada saat itu. Hasilnya 0 besar, sampai dia bermain sesuai dirinya sendiri.
Serupa pula pengalaman Bob Hope, bertahun-tahun dia bernyanyi dan naik pentas tanpa hasil sampai dia banting setir dan menjadi dirinya sendiri. Bertahun-tahun pula Will Rogers bermain tali tanpa bersuara pada pertunjukan komedi. Hasilnya nihil sampai dia menemukan bakat humornya yang khas dan mulai berbicara sembari bermain tali. Ketika Gene Autry mencoba menghilangkan logat Teksasnya dan berpakaian seperti anak-anak muda kota serta menyatakan dirinya berasal dari New York, diam-diam orang-orang menertawakannya. Tetapi, sewaktu dia mulai memainkan banjo dan menyanyikan balada koboi, Gene Autry mulai naik daun sampai dia menjadi koboi paling terkenal, baik di layar perak maupun di radio. Menurut almarhum Douglas Moloch, sang penyair berkata, "Kalau tidak mungkin kau menjadi pinus di puncak bukit, jadilah semak di lembah. Tetapi semak mungil yang terindah di samping ril. Jadilah semak-semak kalau kau tidak dapat menjadi pohon. Kalau kau tidak dapat menjadi semak, jadilah rumput yang membahagiakan beberapa jalan bebas hambatan. Kalau kau tidak dapat menjadi muski, jadilah bas saja, tetapi bas yang paling hidup di danau. Kau tidak mungkin menjadi pimpinan semua. Kita harus menjadi anak buah. Kita semua mempunyai bagian masing-masing di sini. Ada yang memperoleh pekerjaan besar dan ada yang lebih kecil. Dan tugas yang harus kita kerjakan adalah yang dekat. Kalau kau tidak dapat menjadi jalan raya, berpuaslah menjadi lorong. Kalau kau tidak dapat menjadi matahari, jadilah bintang. Yang menentukan kesuksesan atau kegagalanmu bukanlah ukuran besar kecilnya, apapun adanya dirimu, jadilah yang terbaik. Tak perlu kita meniru orang lain. Temukan jati diri Anda sendiri dan jadilah diri Anda sendiri. Kedua, 4 kebiasaan kerja yang akan melenyapkan kelelahan dan kecemasan. Roland L. Williams, Direktur Utama Chicago dan Northwestern Railway pernah berkata, orang akan dapat bekerja dengan lebih mudah dan cermat kalau tumpukan kertas yang menggunung di mejanya dibersihkan terlebih dahulu, dan dia hanya mengambil lembar yang sedang digarap. Hal ini saya namakan tata rumah tangga yang baik dan merupakan langkah pertama menuju efisiensi. Kalau mengunjungi perpustakaan Library Congress di Washington, D.C., Anda akan menemukan kata-kata yang dicat pada dindingnya, kata-kata yang digubah penyair Popple. Keteraturan adalah hukum pertama surga. Keteraturan seharusnya juga menjadi hukum bisnis pertama. Tetapi, benarkah begitu? Tidak. Pada umumnya, meja dipenuhi kertas-kertas yang tidak pernah dilihat selama berminggu-minggu. Bahkan, pernah seseorang pemimpin penerbit koran di New Orleans mengatakan bahwa sekretarisnya membersihkan salah satu mejanya dan menemukan mesin tik yang sudah menghilang selama 2 tahun. Melihat meja penuh dengan surat, laporan, dan memo yang tidak dijawab saja sudah cukup menimbulkan keracunan atau keracauan, ketegangan, dan kecemasan. Bahkan lebih buruk daripada itu. Kalau kita terus-menerus teringat pada ribuan hal yang harus dikerjakan dan tidak ada waktu untuk mengerjakannya, ini tidak hanya menimbulkan ketegangan dan kelelahan, tetapi juga tekanan darah tinggi, jantung, dan radang perut. Dr. John Hastux, guru besar Fakultas Pascasarjana Kedokteran, Pennsylvania University, membacakan makalah di depan American Medical Association yang berjudul Neurosis Jabatan sebagai Komplikasi Penyakit Organis. Dalam makalah itu, Dr. Stokes mendaftar 11 keadaan dengan judul apa yang harus diperiksa dari keadaan mental pasien. Hal pertama dalam daftar itu adalah dihantui perasaan keharusan atau kewajiban. Rangkaian hal yang tak pernah habis, padahal harus dirampungkan. Tetapi bagaimana mungkin prosedur sepele seperti membersihkan meja dan memutuskan itu dapat menghindarkan tekanan darah tinggi, perasaan dihantui harus ini, harus itu, dan harus lainnya. Karena semuanya yang harus dirampungkan ternyata belum selesai. Dr. William L. Sadler, psikiatris ternama, memberitahu seorang pasien dengan memakai cara sederhana.
Pasiennya seorang eksekutif sebuah perusahaan besar di Chicago. Waktu datang ke kantor Dr. Sadler, dia dalam keadaan tegang, gugup dan cemas. Dia tahu bahwa dirinya kacau balau tetapi tidak dapat meninggalkan pekerjaan. Dia harus dibantu. Sementara orang ini menceritakan keadaannya, ujar Dr. Sadler. Telepon saya berdering, itu telepon dari rumah sakit. Dan alih-alih menunda masalahnya, saya langsung memutuskan. Saya selalu menyelesaikan persoalan kalau mungkin langsung pada saat itu pula. Lalu ada telepon lagi, masalahnya juga mendesak, sehingga agak lama membahasnya. Interupsi ketiga terjadi lagi ketika rekan sejawat saya datang ke kantor, minta nasihat tentang pasiennya yang sakit gawat. Setelah selesai dengan rekan saya kembali pada pasien saya dan meminta maaf karena membuatnya menunggu. Tetapi wajahnya kini cerah, sikapnya menjadi ceria. "Jangan minta maaf dokter," kata orang ini kepada Sadler. "Dalam 10 menit terakhir, saya menyadari kekeliruan saya. Saya akan kembali ke kantor dan meninjau kembali kebiasaan kerja saya. Tetapi sebelum pergi, apakah Anda keberatan kalau saya melihat meja Anda?" Dr. Sadler membuka laci mejanya. Semuanya kosong. Selain alat-alat tulis, urusan yang belum selesai Anda letakkan di mana? Tanya si pasien. "Semua urusan saya sudah selesai," tanggap Sadler. "Di mana Anda menyimpan surat yang belum dibalas?" "Semua surat sudah dibalas," ujar Sadler. "Aturan saya adalah tidak pernah menyisihkan surat sampai saya sudah membalasnya." Saya mendiktekan jawaban kepada sekretaris saat itu juga. 6 minggu kemudian, eksekutif ini mengundang Dr. Sadler mendatangi kantornya. Dia sudah berubah, demikian pula mejanya. Dia membuka laci untuk menunjukkan bahwa tidak ada urusan bisnis yang tertunda di laci. 6 minggu yang lalu, kata eksekutif ini, saya mempunyai 3 meja berbeda di 2 kantor berbeda. Dan pekerjaan saya benar-benar bertumpuk. Pekerjaan tidak pernah saya rampungkan. Setelah bicara dengan Anda, saya kembali ke sini dan membersihkan gunungan laporan dan kertas-kertas lama. Sekarang, saya bekerja di 1 meja saja. Urusan yang datang langsung saya selesaikan dan saya tidak lagi dihantui oleh tumpukan map yang belum saya selesaikan urusannya. Tetapi, yang paling mengherankan adalah saya sudah sembuh sama sekali. Kesehatan saya baik sekali. Charles Evans Hooks, mantan hakim agung di Mahkamah Agung Amerika Serikat mengatakan, orang tidak meninggal karena kebanyakan kerja. Mereka meninggal akibat kecemasan dan menghambur-hamburan. Ya, meninggal karena penghambur-hamburan tenaga dan kecemasan karena mereka tampaknya tak pernah bisa merampungkan pekerjaan. Kebiasaan kerja yang baik nomor 2. Kerjakanlah hal-hal menurut urutan kepentingannya. Henry L. Doherty, pendiri City Service Company yang berskala nasional, mengatakan bahwa ada 2 kemampuan yang sulit dia temukan, meski berapapun dia harus membayar. 2 kemampuan yang tak ternilai harganya. Pertama, kemampuan berpikir. Kedua, kemampuan mengerjakan hal-hal menurut urutan kepentingannya. Charles Luckman, pemuda yang memulai karir dari nol dalam 12 tahun menjadi direktur utama perusahaan Pepsodent, menerima gaji ratusan ribu dolar setahun. Di samping menghasilkan jutaan dolar lainnya, pemuda itu menyatakan bahwa kesuksesannya itu karena dia mengembangkan dengan 2 kemampuan yang menurut Henry L. Doherty tadi sukar didapat. Charles Luckman mengatakan, "Seingat saya bangun pukul 5 pagi karena saya dapat berpikir lebih jernih pada waktu itu dibandingkan waktu lainnya. Saya dapat berpikir lebih baik dan merencanakan bagaimana mengisi hari saya, dan merencanakan melakukan hal-hal menurut urutan kepentingannya." Frank Bettker adalah salah seorang wiraniaga Amerika yang paling berhasil bahkan tidak menunggu sampai pukul 5 pagi untuk itu. Dia merencanakannya pada malam sebelumnya dengan menetapkan sasaran untuk dirinya, sasaran untuk menjual polis dalam jumlah tertentu pada hari itu. Kalau gagal, jumlah itu dia tambahkan pada hari berikutnya. Begitupun seterusnya. Dari pengalaman, saya tahu bahwa orang tidak selalu dapat mengerjakan hal-hal menurut urutan kepentingannya. Tetapi, saya juga tahu
bahwa membuat semacam rencana untuk bekerja menurut urutan yang penting didahulukan pasti lebih baik dibandingkan dengan bermain improvisasi sambil jalan. Kebiasaan kerja yang baik nomor 3, yaitu kalau ada masalah segera putuskan berdasarkan fakta yang diperlukan. Jangan menunda keputusan. Salah seorang siswa lama saya, almarhum H.R. Howell, memberitahu saya waktu dia masih menjabat sebagai komisaris U.S. Steel bahwa pertemuan Dewan Komisaris sering bertele-tele. Banyak yang dibahas, sedikit yang diputuskan. Hasilnya, setiap anggota harus membawa tumpukan laporan untuk dipelajari di rumah. Akhirnya, Howell menghimbau Dewan untuk membicarakan satu masalah pada waktu dan mengambil keputusan. Tidak ada pengembiraan dan tidak ada penundaan. Keputusan itu mungkin memerlukan fakta tambahan. Itu mungkin berupa melakukan sesuatu atau tidak melakukan apa-apa sama sekali. Tetapi, keputusan tetap diambil untuk setiap masalah sebelum beralih ke yang lain. Howell mengisahkan pada saya bahwa hasilnya mengherankan dan menyelamatkan. Tumpukan dokumen menjadi bersih, rapat seperlunya. Anggota dewan tidak lagi harus membawa tumpukan laporan ke rumah. Kekhawatiran karena dihantui problem yang tak terselesaikan akhirnya hilang. Ini pedoman yang baik, bukan hanya untuk U.S. Steel, melainkan juga untuk Anda dan saya. Kebiasaan kerja yang baik nomor 4. Belajar mengorganisasi, mendelegasikan, dan menyelia. Banyak usahawan yang cepat mati karena mereka tidak pernah belajar mendelegasikan tanggung jawab kepada orang lain dan tetap saja mengerjakan sendiri segala sesuatunya. Hasilnya rancu, penuh tetek bengek, perasaannya terburu-buru, khawatir, cemas, dan tegang. Belajar mendelegasikan kepada orang lain memang sulit. Saya tahu itu. Itu sulit untuk saya sendiri, sungguh sulit. Saya juga tahu dari pengalaman adanya bencana yang dapat ditimbulkan karena mendelegasikan wewenang kepada orang yang keliru. Tetapi, meski sulit, para eksekutif harus melakukannya. Kalau mereka ingin terhindar dari perasaan cemas, tegang, dan lelah. Para eksekutif perusahaan yang berkembang pesat tapi tidak belajar mengorganisasi, mendelegasikan, dan menyelia biasanya akan terkena sakit jantung dalam usia 50-an atau awal 60-an. Sakit jantung akibat perasaan tegang dan cemas. Anda ingin contoh? Bacalah iklan berita kematian di koran untuk menghindari kelelahan dan kekhawatiran. Pertama, bersihkan semua kertas dari meja Anda, kecuali lembar yang sedang Anda kerjakan. Kedua, kerjakan hal-hal menurut urutan kepentingannya. 3, kalau ada masalah, segera putuskan berdasarkan fakta yang diperlukan. 4, belajarlah mengorganisasi, mendelegasikan, dan menyelia. 3, penyebab kelelahan Anda dan cara mengatasinya. Ini fakta yang mengherankan dan penting. Kelelahan tidak disebabkan oleh pekerjaan mental, kedengarannya memang membingungkan. Namun beberapa tahun yang lalu beberapa ilmuwan mencoba meneliti berapa lama otak manusia dapat bekerja tanpa menurunkan dayanya. Demikian definisi ilmiah untuk kelelahan. Mereka heran, ternyata jika aliran darah ke otak lancar, tidak akan terlihat tanda-tanda kelelahan sama sekali. Kalau Anda mengambil darah dari nadi orang karyawan sewaktu dia bekerja, akan tampak betapa darahnya penuh dengan toksin kelelahan dan produk-produk kelelahan. Tetapi kalau Anda ambil darah dari otak seorang Albert Einstein, sama sekali tidak tampak toksin-toksin kelelahan kendati diambil pada senja hari. Otak pada dasarnya dapat bekerja sama baiknya pada saat memulai dan pada akhir kerja 8 jam atau bahkan 12 jam tanpa berhenti. Otak tidak mengenal kata lelah. Lalu, apa yang membuat kita lelah? Para ahli psikiater menyatakan bahwa sebagian besar kelelahan kita disebabkan oleh sikap mental dan emosi kita sendiri. Salah seorang psikiater Inggris yang paling terkenal, G.A. Hadfield, dalam bukunya The Psychology of Power menulis, sebagian besar kelelahan yang kita derita berasal dari mental kita sendiri. Kelelahan murni yang berasal dari fisik kita sebenarnya jarang.
Dr. E. Brill, salah seorang psikiater ternama di Amerika, bahkan lebih jauh lagi. Dia menyatakan, kelelahan seseorang karyawan yang sehat dan bekerja di depan komputer 100% disebabkan oleh faktor psikologis, tepatnya faktor emosional. Faktor emosional mana yang membuat lelah karyawan yang bekerja di depan komputer? Kegembiraan, perasaan puas? Bukan. Tak pernah. Kebosanan, rasa sentimen, perasaan tak dihargai, perasaan sia-sia, rasa diburu-buru, kecemasan, gugup, itulah faktor emosional yang menguras tenaga karyawan, yang membuatnya demam, pusing kepala, dan mengalami penurunan kinerja. Kita kelelahan karena emosi kita menyebabkan badan kita tegang karena gugup. Perusahaan Metropolitan Life Insurance menunjukkan hal itu dalam sebuah brosur mengenai kelelahan. Kerja keras sendiri, kata perusahaan asuransi jiwa yang besar ini, jarang menimbulkan kelelahan yang dapat disimpulkan atau disembuhkan oleh tidur dan nyenyak atau istirahat. Kekhawatiran, ketegangan, dan kemarahan merupakan 3 penyebab utama kelelahan. Kalau kita merasa penyebabnya adalah pekerjaan fisik dan mental, kerap kali penyebab sebenarnya adalah ketiga hal tadi. Ingatlah, otot yang tegang itu bekerja keras. Kendurkanlah, hematlah tenaga untuk tugas-tugas yang penting. Coba berhenti sekarang juga, dan periksalah. Apakah sewaktu membaca baris ini, muka Anda berkerut? Apakah Anda merasa tenang atau tegang di antara kedua mata? Apakah Anda duduk rileks di kursi Anda? Apakah otot di wajah Anda tegang? Selama seluruh tubuh Anda tegang, pada saat ini juga Anda membuat saraf dan otot tegang. Anda sedang menghasilkan ketegangan dan kelelahan saraf. Kenapa harus menghasilkan ketegangan yang tak perlu dalam melakukan pekerjaan mental? Daniel W. Jocelyn mengatakan, hambatan utamanya ternyata keyakinan yang hampir universal bahwa kerja keras menurut adanya perasaan bahwa bekerja itu berat. Kalau tidak dibarengi perasaan itu, orang merasa tidak bekerja dengan bagus. Oleh karenanya, kita pun mengerutkan dahi sewaktu berkonsentrasi. Kita mengangkat bahu, kita menyuruh otot kita membuat gerakan bekerja yang sebenarnya tidak membantu karya otak kita sama sekali. Jalan keluar untuk kelelahan saraf adalah rileks. 4 saran untuk membantu Anda belajar rileks. Pertama, rilekslah setiap saat. Kedua, sejauh mungkin berkejarlah dalam posisi yang menyenangkan. 3, cek diri Anda 4 atau 5 kali sehari dan berkatalah pada diri sendiri, apakah pekerjaan saya mengeluarkan tenaga lebih banyak daripada yang seharusnya? Apakah saya memaksa otot-otot untuk hal-hal yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan yang saya laksanakan? Hal ini akan membantu Anda membentuk kebiasaan rileks. 4, cek diri Anda sekali lagi pada sore hari dengan bertanya pada diri sendiri, oh lelahnya, saya lelah. Penyebabnya bukan pekerjaan mental yang telah saya kerjakan, melainkan cara saya mengerjakannya. Saya mengukur hasil, kata Daniel W. Jocelyn, tidak dengan tolak ukur seberapa lelah saya pada sore hari, melainkan seberapa jauh saya tidak merasa lelah. Dia berkata, kalau saya lelah sekali pada sore hari, atau kalau ternyata saraf saya kecapean, saya tahu pasti bahwa hari itu saya tidak efisien dalam jumlah dan mutu. Kalau setiap usahawan Amerika mau mempelajari pelajaran yang sama itu, laju kematian akibat penyakit tekanan darah tinggi akan turun dalam sekejap. Dan sanatorium serta rumah sakit jiwa tidak akan lagi terisi dengan orang-orang yang terempas dan terkuras oleh kelelahan dan kecemasan. 4. Cara menghapus kebosanan yang menyebabkan kelelahan, kecemasan, dan perasaan kesal. Kebosanan merupakan salah satu penyebab utama kelelahan. Ambil contoh Alice, karyawati yang duduk di sebelah Anda. Suatu sore Alice sampai di rumah dengan kehabisan tenaga. Dia sedang kelelahan. Dia kemarin kelelahan, kepala dan punggungnya sakit semua. Dia demikian lelah sehingga tanpa makan malam dia akan langsung tidur. Ibunya mengomel,
Dia duduk di meja, telepon berdering, pacarnya. Undangan dansa, matanya berbinar-binar, semangatnya berkobar. Dia bergegas ke lantai atas, memakai gaun birunya dan berdansa sampai pukul 3 pagi. Waktu akhirnya sampai di rumah. Dia sama sekali tidak kelelahan, bahkan dia begitu melambung sampai-sampai tidak bisa tidur. Apakah Alice benar-benar lelah setelah 8 jam bekerja? Karena ketika pulang dia tampak dan sedang kelelahan? Tentu demikian. Dia kelelahan karena bosan dengan pekerjaannya. Mungkin pula bosan dengan kehidupan. Ada jutaan orang seperti Alice. Saya harap Anda tidak begitu. Kebanyakan orang tahu bahwa sikap emosional Anda biasanya lebih banyak menimbulkan kelelahan dibandingkan kegiatan fisik. Beberapa tahun lalu, Joseph E. Barmark, PhD, menulis di Archives of Psychology sebuah laporan eksperimennya yang membuktikan bagaimana kebosanan menimbulkan kelelahan. Dia menguji kelompok mahasiswa melalui serangkaian eksperimen yang tidak mereka minati. Hasilnya, para mahasiswa merasa lelah dan mengantuk, mengeluh sakit kepala dan mata, tegang, serta uring-uringan. Dalam beberapa hal, perut mereka bahkan mual-mual. Apakah ini semua imajinasi belaka? Sama sekali tidak. Dari para mahasiswa tadi dilakukan percobaan metabolisme. Percobaan ini menunjukkan bahwa tekanan darah pada tubuh dan konsumsi oksigen menurun kalau orang bosan, dan keseluruhan metabolisme lancar begitu orang mulai menaruh minat dan kesenangan atas pekerjaan mereka. Jarang kita merasa lelah ketika sedang mengerjakan sesuatu yang memikat dan menarik. Misalnya, baru-baru ini saya berlibur di alam bebas, di Canadian Rockies di sekitar Danau Louis. Beberapa hari saya berjalan mencari ikan di sepanjang Coral Creek, mengibaskan semak-semak yang lebih tinggi dari kepala saya untuk mencari jalan, menaiki tumpukan kayu dan menyelusuri pohon-pohon yang tumbang. Namun setelah 8 jam berkelana, saya tidak merasa lelah sama sekali. Mengapa? Karena saya begitu gembira sampai merasa mengawang-awang. Saya merasa meraih hasil yang besar. Bahkan dalam kegiatan panjat tebing yang demikian menguras tenaga, kebosanan akan lebih menyedot tenaga dibandingkan dengan tenaga fisik memanjatnya sendiri. S.H. Kingman, Direktur Utama Farmers and Machines Savings Bank di Minneapolis, menceritakan contoh kejadian yang tepat sekali. Pada bulan Juli 1953, pemerintah Kanada meminta pendaki gunung dari Canadian Alpine Club melatih pemanjatan gunung kepada pasukan tempur Prince of Wales Rangers. Kingman terpilih sebagai salah satu pelatih para serdadu tadi. Dia menceritakan bagaimana dia dan para pemandu lainnya yang sudah berusia antara 42 sampai 59 tahun membawa para serdadu muda ini berjalan jauh melewati bongkahan es dan padang salju serta naik tebing baru yang terjal setinggi 13 meter. Yang harus mereka panjat dengan tali, pijakan kaki yang kecil sekali, dan cengkraman tangan yang hati-hati. Mereka memanjat puncak Michel, puncak Vice President, dan puncak tak bernama lainnya di Little Yoho Valley di Canadian Rockies. Setelah mendaki gunung selama 15 jam, para prajurit muda yang sedang dalam kondisi prima itu ternyata kehabisan tenaga. Apakah kelelahan mereka itu disebabkan oleh penggunaan otot yang belum menjadi liat kuat karena latihan komando? Orang yang pernah menjalani latihan komando tidak akan mengajukan pertanyaan yang menggelikan itu. Mereka kehabisan tenaga karena mereka bosan ketika mendaki gunung. Mereka demikian lelah sehingga tertidur tanpa ketika mendaki gunung. Mereka demikian lelah sehingga tertidur tanpa menunggu makan dulu. Tetapi para pemandu yang berusia 2-3 kali lipat usia para serdadu, apakah mereka lelah? Ya, tetapi tidak lunglai. Mereka bisa makan malam, berjaga berjam-jam, membahas pengalaman hari itu. Mereka tidak lunglai karena mereka tertarik. 5. Apakah Anda mensyukuri apa yang Anda miliki? Sudah bertahun-tahun saya mengenal Harold Abbott. Dia tinggal di kota Webb, Missouri. Dia manajer untuk ceramah saya.
Suatu hari kami bertemu di kota Kansas dan dia mengantar saya pulang ke Belton, Missouri. Selama perjalanan bermobil, saya bertanya bagaimana dia melenyapkan kecemasannya. Dia mengisahkan cerita mengesankan yang tidak akan pernah saya lupakan. Saya seorang pencemas, tetapi suatu hari di musim semi tahun 1934, ketika berjalan di jalan West Dougherty di Webb, saya melihat pemandangan yang menghapus semua kecemasan saya. Itu terjadi hanya dalam waktu 10 detik. Namun, dalam waktu sependek itu, pelajaran hidup yang saya petik jauh lebih banyak daripada yang saya pelajari selama lebih dari 10 tahun sebelumnya. Sudah 2 tahun saya membuka toko bahan makanan di kota Webb. Selama itu bukan hanya semua tabungan saya yang hilang, namun saya juga harus mencicil utang-utang selama 7 tahun. Sejak Sabtu lalu, toko saya tutup. Sekarang saya mau ke Merchant and Miners Bank guna meminjam uang untuk bekal mencari pekerjaan di kota Kansas. Saya melangkah bagai orang yang sudah kalah. Saya kalah dalam semua upaya saya dan kepercayaan diri saya runtuh. Lalu tiba-tiba saya melihat seorang yang tidak mempunyai kaki di jalan. Dia duduk di papan kayu yang diberi roda. Kedua tangannya memegang tangkai kayu untuk menggerakkan papan tadi. Saya baru saja melihatnya menyeberangi jalan dan mulai mengangkat dirinya menaiki trotoar. Sewaktu dia mengangkat papan kayunya, matanya bertemu dengan mata saya. Dia menyalami saya sambil tersenyum lebar. "Selamat pagi, Tuan." "Pagi yang cerah, bukan?" katanya bersemangat. Sewaktu berdiri memandangnya, saya menyadari betapa kayanya diri saya. Saya punya 2 kaki, saya bisa berjalan, saya malu karena merasa nasib saya malang. Saya berkata pada diri sendiri, kalau dia saja bisa hidup berbahagia, gembira, dan penuh percaya diri, meski tanpa kaki dengan kedua kaki saya pasti bisa juga. Dada saya membusung. Tadinya saya memutuskan hanya akan meminjam $100 dari bank itu, tetapi kini saya berani meminta 200. Tadinya saya mau meminjam untuk pergi ke Kansas, mencoba mencari pekerjaan, tetapi sekarang saya menyatakan dengan penuh keyakinan bahwa saya ingin pergi ke Kansas untuk memperoleh pekerjaan. Saya memperoleh pinjaman dan saya memperoleh pekerjaan. Kini, di kaca kamar mandi, saya cantumkan kalimat yang saya baca setiap pagi ketika mencukur jenggot. Bunyinya, saya pernah murung karena tidak mempunyai sepatu. Ketika sampai di jalanan, saya bertemu orang yang tidak mempunyai kaki. Hitunglah anugerah yang kita terima, abaikan kesukaran yang kita alami. 6. Ingat, orang tidak akan menendang mereka yang berkedudukan di bawah. Dunia pendidikan heboh besar oleh suatu kejadian pada tahun 1929. Kaum cerdik pandai di seluruh Amerika bergegas ke Chicago untuk menyaksikan kejadian itu. Berapa tahun sebelumnya, seorang anak muda bernama Robert Hutchins berhasil menyelesaikan studi di Yale sambil bekerja sebagai penerima tamu, pemotong kayu, pembimbing studi, dan wiraniaga bahan pakaian. Kini, hanya 8 tahun sesudahnya dia akan dilantik sebagai rektor universitas nomor 4 terkaya di Amerika, Universitas Chicago. Umurnya 30 tahun, luar biasa. Para pendidik senior hanya geleng-geleng kepala. Gelombang kritik terhadap anak istimewa muncul di mana-mana. Dia ini dan dia itu terlalu muda, tidak berpengalaman. Gagasannya tentang pendidikan sempit, bahkan koran-koran pun ikutan mengkritik. Pada hari pelantikannya, seorang kawan berkata kepada ayah Robert, Maynard Hutchins, "Saya terkejut membaca koran pagi ini karena tajuknya menentang pelantikan anak Anda." "Ya," kata ayahnya, "kritik itu memang keras, tetapi ingat, tidak pernah ada orang yang mau menjatuhkan orang yang ada di bawah. Semakin penting kedudukan seorang, semakin besarlah kepuasan orang yang menendangnya." Pangeran Swallow yang kemudian menjadi Raja Edward VIII pernah mengalaminya. Waktu itu dia mengikuti pendidikan di Dartmouth College di Devonshire, sebuah kolase seperti Akademi Angkatan Laut di Annapolis, Amerika Serikat. Usianya waktu itu hampir 14 tahun.
Suatu hari seorang perwira angkatan laut menemukannya sedang menangis, lalu bertanya kepadanya. Mula-mula dia menolak memberitahukan, tetapi akhirnya mengemukakan kejadian sebenarnya. Dia baru saja ditendang oleh seorang kadet angkatan laut. Komodor dari Kolase tadi memanggil semua anak didik dan menerangkan bahwa pangeran tidak mengeluh, tetapi dia sendiri ingin mengetahui kenapa pangeran yang dijadikan sasaran perlakuan yang kasar ini. Setelah diberi hukuman berkali-kali, akhirnya para kadet mengakui bahwa sewaktu mereka menjadi komandan dan kapten pada angkatan laut kerajaan, mereka ingin dapat mengatakan bahwa mereka sudah pernah menendang raja. Jadi, sewaktu Anda ditendang dan dikritik, ingatlah bahwa kerap kali hal itu disebabkan si penendang ingin merasa dirinya penting. Kerap kali pula hal itu berarti Anda telah berprestasi dalam bidang tertentu dan pantas diberi perhatian. Banyak orang memperoleh kepuasan yang kasar sekali dengan mencerca orang yang memiliki pendidikan lebih baik atau mereka yang lebih berhasil. Misalnya, sewaktu menulis bab ini, saya menerima surat dari seorang perempuan yang mengancam Jenderal William Booth, pendiri Bala Keselamatan. Saya sendiri telah memuji-muji Jenderal Booth. Maka si perempuan ini menulis pada saya bahwa jenderal itu mencuri 8 juta dolar yang telah dikumpulkan untuk membantu orang miskin. Tuduhan itu tentu saja tidak jelas, tetapi yang dicari perempuan ini memang bukan kebenaran. Dia ingin mendapatkan perasaan puas yang dia dapatkan dengan menghancurkan orang lain yang berkedudukan lebih tinggi. Suratnya yang kasar itu saya buang ke keranjang sampah, dan untung saya tidak menikah dengannya. Suratnya sama sekali tidak memberitahukan informasi apa-apa tentang Jenderal Booth, tetapi kemudian saya jadi tahu banyak tentang perempuan tadi. Hal ini telah dikatakan Schopenhauer sejak lama. Orang-orang yang tidak berbudaya mencari kepuasan besar dalam menyalahkan dan mengejek orang-orang besar. Ingatlah bahwa kritik yang tidak benar seringkali adalah pujian yang tersembunyi. Ingatlah bahwa tak seorang pun yang akan menendang mereka yang kedudukannya di bawah. 7. Lakukanlah ini maka Anda akan kebal kritik. Suatu kali saya mewawancarai Mayor Jenderal Smedley Butler. Dia memiliki sorot mata yang menghujam tajam dan memperoleh sebutan setan neraka. Dialah salah satu jenderal paling hebat dan paling berani yang pernah memimpin Angkatan Laut Amerika Serikat. Ketika muda, dia ingin sekali menjadi populer, ingin memberi kesan baik pada setiap orang. Pada waktu itu, sedikit saja kritik bisa berkembang kemana-mana. Tetapi, selama 30 tahun berdinas di Angkatan Laut, dia menjadi kebal. Saya sudah dicaci maki habis-habisan dan dikecam para ahli. Apakah saya merasa kesal? Tidak sama sekali. Kalau mendengar ada yang menjelek-jelekan saya tidak pernah menoleh untuk melihat siapa yang berbicara. Mungkin si tua mata tajam terlalu acuh tak acuh terhadap kritik, tetapi ada satu hal yang pasti. Kebanyakan dari kita terlalu serius memusingkan kritik dan pukulan kecil yang diarahkan pada kita dari kejauhan. Saya ingat setahun lalu, sewaktu wartawan New York Sun menyaksikan pertunjukan pertemuan dalam pendidikan orang dewasa yang saya selenggarakan. Dia mencerca diri dan karya saya. Saya menanggapinya sebagai hinaan atas pribadi saya. Saya menelpon Gil Hodges, ketua Dewan Eksekutif, dan meminta agar dia mengeluarkan fakta, bukan hinaan. Saya merasakan hukuman yang perlu dijatuhkan seperti hukuman atas kejahatan. Kini, saya sadar bahwa orang tidak berpikir tentang diri kita atau saya, dan mereka tidak menaruh perhatian atas apa yang dikatakan orang mengenai diri kita. Mereka hanya berpikir mengenai diri mereka sendiri sepanjang waktu. Mereka akan menaruh perhatian 100 kali lipat lebih pada masalah mereka sendiri dibandingkan dengan kabar tentang kematian Anda atau saya. Bahkan kalau Anda dan saya ditipu, dicerca atau ditusuk dari belakang oleh salah satu dari 6 sahabat terdekat kita, jangan minta dikasihani. Ingat, itulah persis yang terjadi pada diri Yesus. Salah satu diri ke-12 muridnya yang terdekat ternyata mengkhianatinya.
hanya demi uang sebanyak kurang lebih Rp25.000. Petrus, muridnya yang lain, terang-terangan meninggalkannya saat dia kesulitan besar, dan 3 kali menyatakan tidak mengenalnya. Itu pun dengan sumpah. 1 dari 6, itulah yang terjadi pada diri Yesus. Kenapa Anda dan saya meminta yang lebih baik? Kalau Anda dan saya sedang dikritik secara tidak adil, ingatlah, kerjakan sebaik-baiknya lalu bukalah payung Anda agar badan Anda tidak basah karena hujan kritik.